Dari seorang pemuda desa sederhana hingga menjadi raja minyak yang mengguncang dunia, nama John D. Rockefeller sudah sangat dikenal. Namun, di balik kemegahan kekayaannya, ada misteri besar. Rockefeller ternyata memiliki peran yang lebih luar biasa daripada sekedar menguasai industri minyak. Ia adalah sosok kunci dalam pembentukan sistem pendidikan modern yang kita nikmati hari ini. Bagaimana mungkin seorang makan minyak memiliki pengaruh sedalam itu dalam dunia pendidikan? Temukan rahasianya dan lihat bagaimana kontribusinya membentuk dunia kita. John D. Rockefeller lahir pada 8 Juli 1839 di Richmond, New York. Ia tumbuh dalam keluarga yang tampak sederhana namun penuh dinamika yang membentuk karakternya. Ayahnya, William Avery Rockefeller, dikenal sebagai penjual obat-obatan keliling dengan praktik meragukan. Ia sering dianggap penipu karena ia menjual obat-obatan palsu. William tidak hanya meninggalkan keluarganya, tapi ia juga menikah lagi. Hal itu membuat Eliza, ibu John, terpaksa membesarkan John dan saudaranya Frank sendirian di tengah kesulitan ekonomi. Meski menghadapi banyak tantangan, Eliza mengajarkan John nilai-nilai kerja keras, disiplin, dan integritas. Nilai-nilai ini kemudian menjadi landasan kesuksesan John. Di tengah ketidakstabilan, John mulai memahami bahwa keberhasilan dan keamanan hanya bisa dicapai melalui usaha dan perencanaan yang matang. Sejak usia muda, John bekerja keras untuk membantu keluarganya, dari penjaga kios hingga berbagai pekerjaan kecil lainnya. Setiap pengalaman memberikan pelajaran berharga tentang uang, bisnis, dan integritas. Walaupun pendidikannya formal, John mengasah keterampilan dan pemahaman bisnis melalui pengalaman langsung dan lingkungan sosialnya. Perjalanan John D. Rockefeller tidak berhenti di sini. Mari kita ungkap bagaimana ia mengatasi berbagai tantangan dan mulai membangun kerajaan bisnisnya. Apa strategi yang digunakannya untuk melawan kompetisi dan membentuk masa depan industri minyak di Amerika? Setelah menelusuri masa kecil John D. Rockefeller, kini saatnya melihat bagaimana ia mengubah kerja kerasnya menjadi kekasaran minyak yang megah. Bagaimana Rockefeller membangun Standard Oil dari bawah? Mari kita lihat strategi-strategi yang digunakan untuk meraih dominasi. Pada tahun 1870, Rockefeller mendirikan Standard Oil dengan modal yang tidak terlalu besar, namun visi yang jelas. Ia mulai mengakuisisi kilang-kilang minyak kecil dan membangun jaringan distribusi yang efisien. Rockefeller membangun jaringan distribusi solid dan membeli perusahaan-perusahaan kecil dengan memanfaatkan ekonomi skala untuk menurunkan biaya produksi dan distribusi. Salah satu strategi kuncinya adalah sistem rebates, menawarkan diskon besar kepada perusahaan kereta api untuk mengangkut minyak Standard Oil sehingga menyingkirkan pesaingnya. Taktik undercutting, menjual minyak dengan harga jauh di bawah pasar, juga digunakannya untuk mengalahkan pesaing dan meningkatkan keuntungan. Rockefeller menerapkan strategi integrasi vertikal dan horizontal, mengendalikan setiap aspek dari produksi hingga distribusi, menciptakan jaringan yang efisien. Standard Oil berkembang menjadi kekaisaran yang menguasai hampir seluruh pasar minyak Amerika. Namun, dengan kekuasaan datang perhatian dan kontroversi. Bagaimana kisahnya? Mari kita ke bab selanjutnya. Dengan kekuasaan Standard Oil yang semakin dominan, skandal mulai memuncak, tekanan publik meningkat dan pemerintah mulai menginvestigasi praktik bisnis Rockefeller. Apa yang terjadi ketika sorotan media semakin tajam? Jurnalis Ido Tarbell memainkan peran penting dalam mengungkap sisi gelap Standard Oil. Melalui artikel-artikelnya, Tarbell menggali praktik monopoli dan manipulasi pasar yang dilakukan oleh Rockefeller. Tarbell memaparkan bagaimana Rockefeller menggunakan taktik kejam untuk menyingkirkan pesaing dan merugikan konsumen. Investigasi pemerintah dan sidang pengadilan mulai mengarahkan pada dugaan pelanggaran undang-undang anti-monopoli dengan tuduhan memanipulasi harga dan penyuapan pejabat. Sidang pengadilan memunculkan bukti-bukti yang memperkuat dugaan pelanggaran hukum, namun Rockefeller tetap bertahan dengan argumen bahwa ia hanya menjalankan bisnis secara efisien.
dalam menghadapi tekanan, Rockefeller harus mengalami dilema besar. Apakah ia akan terjatuh dalam skandal atau menemukan cara untuk bertahan dan mempertahankan kekaisarannya? Temukan jawabannya di bab berikutnya. Setelah perjalanan panjang dan kontroversial, Standard Oil dibubarkan pada tahun 1911, memicu perdebatan. Namun, apa yang dianggap sebagai akhir kekuasaan Rockefeller ternyata membuka babak baru. Saat Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membubarkan Standard Oil, perusahaan ini dipecah menjadi entitas yang lebih kecil, Exxon, Mobil, Chevron, dan lainnya. Banyak yang berpikir ini adalah kekalahan besar bagi Rockefeller, tapi kenyataannya ia malah mendapatkan keuntungan besar. Saham perusahaan-perusahaan baru hasil pecahan mengalami lonjakan nilai yang signifikan, dan Rockefeller meraup keuntungan besar. Apakah ini kebetulan? Beberapa teori kontribusi menyarankan bahwa pembubaran ini adalah strategi untuk menghindari undang-undang anti-monopoli sambil mempertahankan pengaruh dalam industri. Apakah pembubaran Standard Oil adalah bagian dari skema jangka panjang untuk memperluas kekuasaan Rockefeller? Atau hanya kebetulan? Temukan jawabannya di bab berikutnya. Setelah membubarkan Standard Oil, Rockefeller beralih ke dunia pendidikan dengan visi yang besar, menata ulang sistem pendidikan Amerika, namun kontribusinya juga disertai dengan kontroversi. Mari kita lihat bagaimana ia merancang sistem pendidikan modern yang kita nikmati hari ini. Rockefeller memahami bahwa masa depan bangsa bergantung pada kualitas pendidikan. Dengan pandangan jauh ke depan, ia mulai melibatkan diri dalam berbagai inisiatif pendidikan bertujuan untuk merevolusi sistem pendidikan yang ada. Salah satu kontribusi terbesar Rockefeller adalah pendirian Universitas Chicago pada tahun 1890 yang didanai secara signifikan olehnya. Universitas ini menjadi pusat penelitian dan inovasi yang mendorong perkembangan akademik dan profesional. Rockefeller tidak hanya menyumbangkan dana, tetapi ia juga mempengaruhi kurikulum, memperkenalkan metode pengajaran yang lebih modern, dan berorientasi pada penelitian. Melalui yayasan-yayasan yang didirikannya, Rockefeller mendirikan dan mendukung lembaga-lembaga pendidikan yang memprioritaskan kualitas pengajaran dan penelitian. Lembaga-lembaga ini memperkenalkan kurikulum yang lebih progresif dan membuka akses pendidikan yang lebih luas. Namun, kontribusi besar ini tidak lepas dari kontroversi. Kritikus berpendapat bahwa dengan pengaruhnya yang besar, Rockefeller dapat memanipulasi kurikulum dan orientasi pendidikan sesuai dengan kepentingan pribadinya. Beberapa pihak menilainya bahwa Rockefeller menggunakan kekayaannya untuk membentuk sistem pendidikan yang akan mendukung agenda-agenda bisnisnya dan politiknya, bukan hanya untuk kepentingan umum. Kontribusi Rockefeller menciptakan perubahan yang mendalam dalam sistem pendidikan, memperkenalkan prinsip-prinsip yang kini menjadi landasan pendidikan modern di seluruh dunia. Namun, kontroversi mengenai pengaruh dan motivasinya tetap menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. John D. Rockefeller meninggalkan legasi yang luar biasa, seorang pengusaha yang dermawan yang membentuk dunia melalui inovasi bisnis dan kontribusi besar dalam pendidikan. Dari dominasi industri minyak hingga reformasi pendidikan, kontribusinya membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang, meskipun tidak tanpa pertentangan dan kontroversi. John D. Rockefeller adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat. Dari kekaisaran minyak yang mendominasi pasar hingga reformasi dalam sistem pendidikan, kontribusinya membentuk struktur dan arah perkembangan ekonomi di sosial di dunia. Melalui Standard Oil, Rockefeller memperkenalkan prinsip efisiensi dan integritas yang mengubah cara bisnis beroperasi. Meski metode-metodenya seringkali menimbulkan kontroversi dan perselisihan hukum. Di sisi lain, sumbangan pada pendidikan, termasuk pendirian Universitas Chicago dan dukungan terhadap berbagai lembaga pendidikan, memperlihatkan visinya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Namun, kontribusinya dalam pendidikan
juga terlepas dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa pengaruh besar Rockefeller dapat mengarah pada penyesuaian kurikulum dan arah pendidikan untuk mendukung agenda pribadi. Meski demikian, sistem pendidikan modern yang kita nikmati saat ini banyak dipengaruhi oleh inovasi dan filosofi yang dikenalkan olehnya. Legasi Rockefeller adalah campuran kompleks antara pencapaian dan kontroversi. Dalam bisnis, ia adalah pelopor efisiensi dan inovasi. Sementara dalam pendidikan, ia adalah pengubah permainan yang memperkenalkan prinsip-prinsip yang membentuk dunia akademik modern. John D. Rockefeller dengan segala pencapaian dan kontroversinya mengajarkan kita bahwa kekuatan dan pengaruh dapat menciptakan perubahan besar, namun juga membawa tantangan dan perdebatan. Legasinya, baik dalam industri maupun pendidikan, tetap menjadi bahan perdebatan dan refleksi tentang bagaimana kita membentuk dunia di sekitar kita. Dalam setiap pencapaian besar, selalu ada cerita yang lebih dalam dan lebih kompleks. John D. Rockefeller adalah simbol dari potensi manusia untuk menciptakan dampak yang mendalam, sekaligus contoh dari bagaimana kekuasaan dan pengaruh dapat memicu perdebatan dan perubahan. Mengenal legasinya, kita diingatkan untuk terus menilai dan memikirkan dampak dari setiap tindakan besar dalam sejarah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan mendalam tentang John D. Rockefeller. Jika kalian suka video ini dan ingin terus menemukan kisah-kisah inspiratif penuh misteri dan kontroversi lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.